Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melempar Jumrah Aqabah, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, yang mana semalam kita mabit atau bermalam di Muzdalifah. Kemudian hari ini setelah subuh kita melaksanakan lempar Jumratul Aqabah dan kita akan menuju ke Jamarat. Dan sekarang kita mengambil batu kerikil sebanyak 7 butir untuk melempar Jumratul Aqabah. Buat teman-teman semuanya, jangan takut di mana tempat mencari batu kerikil, karena di setiap tenda biasanya disediakan oleh panitia. Antrian menggunakan kereta cepat ke tempat lempar jumrah. Baiklah teman-teman semuanya, sekarang kita berada di kereta cepat Masyaril Haram menuju ke stasiun Jamarat. Kita mulai berangkat dari stasiun 3 Muzdalifah. Masya Allah, bisa teman-teman saksikan bersama begitu indahnya pemandangan Mina di pagi hari. Ini para jamaah haji sedang menuju ke Jamarat untuk melaksanakan Jamratul Aqabah. Luar biasa, pemandangan ini hanya bisa kita saksikan satu kali dalam setahun. Semoga teman-teman semuanya Allah berikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji di waktu yang paling tepat, dan alangkah baiknya di waktu atau di umur yang masih muda, karena tenaga masih fit. Alhamdulillah teman-teman semuanya, sekarang kita sudah sampai di stasiun Jamarat. Bisa teman-teman lihat para jamaah haji sedang menuju ke tempat pelemparan Jumratul Aqabah. Kami berangkat di pagi hari, namun bisa teman-teman saksikan walaupun berangkat di pagi hari, karena musim haji adalah musim panas, mesti tetap kita rasakan. Maka dari itu tetap kita membutuhkan persiapan perlengkapan untuk menghadapi cuaca yang begitu luar biasa. Di antara perlengkapan yang harus teman persiapkan ketika melaksanakan ibadah haji nanti, yang pertama obat-obatan. Jadi obat-obatan yang selama ini teman-teman konsumsi, yang sudah cocok untuk dikonsumsi, silakan dibawa. Kemudian payung, setelah itu botol air minum, kemudian kacamata, karena kacamata begitu luar biasa dibutuhkan ketika di siang hari di bawah terik matahari. Kacamata di sini maksudnya adalah kacamata hitam yang berfungsi untuk menghalangi sinar matahari dari penglihatan teman-teman semuanya. Kemudian sendal, usahakan nanti teman-teman semuanya untuk memakai sendal yang terbuat dari bahan yang berkualitas, yang anti panas, karena ini untuk kenyamanan kita ketika memakainya di bawah terik matahari yang begitu panas. Alhamdulillah teman-teman semuanya, sebentar lagi kita akan sampai di Jumratul Aqabah, dan sekarang kita sudah berada di tempat pelemparan di tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Baiklah teman-teman semuanya, di antara hikmah Jumratul Aqabah atau lempar jumrah ini di bulan haji atau salah satu rangkaian ibadah haji ini adalah yang pertama, meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Jumrah mengingatkan kita pada ujian Nabi Ibrahim ketika setan berusaha menggoda beliau agar tidak melaksanakan perintah Allah SWT untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Dan teman-teman semuanya, dengan melempar jumrah, jemaah haji meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keteguhan beliau dalam menolak godaan setan. Dan hikmah yang selanjutnya, simbol perlawanan terhadap setan dan hawa nafsu. Melempar batu bukan berarti menyerang setan secara fisik, melainkan melambangkan tekad untuk melawan bisikan dan godaan dosa. Setiap lemparan adalah komitmen untuk menjauhi maksiat dan memperkuat diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah selanjutnya, melatih ketaatan total kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah haji yang tidak selalu dapat dijelaskan secara rasional sepenuhnya, namun dengan melaksanakan jumrah, jamaah belajar taat tanpa ragu, karena hakikatnya ketaatan itu bukan sekedar memahami, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jumratul Aqabah juga memberikan hikmah, yaitu pembersihan jiwa dan simbol kemenangan spiritual.
Setelah wukuf di Arafah dan bermalam di Muzdalifah, melempar jumrah Aqabah menjadi simbol kemenangan spiritual atas hawa nafsu dan dosa. Jamaah haji diharapkan kembali ke tanah air dengan hati yang bersih dan jiwa yang lebih kuat. Kemudian menegaskan kebersamaan umat. Ribuan orang dari seluruh dunia melakukan ritual ini bersama-sama. Ini menegaskan kesatuan umat Islam dalam ketaatan dan tujuan yang sama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan itulah beberapa hikmah Jumratul Aqabah atau melempar jumrah ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa min kulli syaitanir hammatih wa min kulli ammatih. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 203 yang berbunyi wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ayat ini menjelaskan perintah berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tasyrik saat melempar jumrah di Mina. Melempar jumrah adalah bagian dari zikir dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarmi jamrata yawm an-nahr ad-duha wa yaqulu khudhu anni manasikakum. Melempar jumrah pada hari nahar 10 Zulhijjah di waktu duha. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, ambillah dariku tata cara manasik kalian. Hadis riwayat Muslim. Maknanya, Nabi Muhammad SAW secara langsung mencontohkan tata cara melempar jumrah Aqabah dan memerintahkan umatnya untuk meneladaninya. Hikmah yang tersirat dalam dalil tersebut, Rasulullah SAW memulai lemparan pertama di jumrah Aqabah sebagai tanda kemenangan atas godaan syaitan. Dan jumrah Aqabah dilakukan pada hari Idul Adha 10 Zulhijjah yang juga hari penyembelihan kurban, melambangkan penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyerahkan Ismail alaihissalam. Bila teman-teman semuanya, alhamdulillah kita semuanya sudah melaksanakan melempar Jumratul Aqabah dan sekarang kita akan menuju ke tenda kita di Mina untuk mencukur rambut. Kemudian setelah itu kita akan melaksanakan tawaf ifadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan tawaf ifadah. Hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang luar biasa, yang mana di hari Jumat itu ada waktu yang mustajab untuk berdoa, itu setelah asar dan setelah maghrib menurut para ulama. Dan kemudian berkahnya juga berada tepat langsung di tempat yang mustajab untuk berdoa, yaitu di depan Multazam dan di sop pertama di dunia. Alhamdulillah, hada min fadlillah kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Jadi ini kalau kata untuk mencak nemu emas, ya, nemu intan, nemu berlian itu di sop pertama di hari Jumat antara asar dan maghrib, kemudian di depan Multazam, kemudian depan Ka'bah juga. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa dan semoga kawan-kawan juga teman-teman semuanya bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah juga. Amin ya rabbal alamin. Ini pemandangan
di depan pintu Ka'bah dari ini Multazam tempat yang mustajab untuk berdoa. Dan hari ini hari Jumat setelah asar, Masya Allah, menunggu maghribnya jam 7. Alhamdulillah, keberkahan yang luar biasa dan di suasana masih haji. Alhamdulillah ya Rabb, ya Rabb, lahul asmaul husna wa sifatul ula. Ya Rabb, la ilaha illallah, rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahil hamd. حي